Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, induk atau pokok segala urusan itu ada 4. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al ummahat ayil usul arbaun. Dunia ini banyak sekali urusan. Secara garis besar induknya ada 4. Pertama ada ummul adwiya, yaitu induknya obat. Obat kan bermacam-macam, tradisional, herbal, dan berbagai macam obat-obatan. Induknya, apa induk obat? Amal umul adwiya fa innahu qillatul akli. Induknya obat yaitu sedikit makan. Kenapa induk obat justru sedikit makan? Penyakit kan banyak. Permasalahannya 90% penyakit itu disebabkan oleh makanan. Maka wajar kalau kemudian yang menjadi pokok maupun induknya obat adalah sedikit makan. Boleh dicek. Orang mengalami berbagai macam sakit atau penyakit itu hampir rata-rata disebabkan oleh makanan. Makanan yang kemudian tidak terkontrol. Karbohidrat terlalu banyak, mineral terlalu banyak, dan berbagai macam nutrisi yang mestinya tubuh ini butuh 10 tapi dikasih lebih. Inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya penyakit. Gula. Hari ini kita kan hampir dibuat bingung. Orang itu kalau sakit-sakit nggak jauh-jauh yang namanya stroke, yang namanya diabetes. Sampeyan amati, orang tua, anak muda sakit stroke nggak jauh-jauh. Kalau nggak stroke, diabetes. Ini kalau ditelusuri apa penyebabnya? Ya nggak jauh-jauh dari makanan minuman. Diabetes, gula, karena terlalu banyak gula yang dikonsumsi, sehingga menyebabkan darah ini terlalu banyak kandungan gulanya, sehingga mengental, bahkan membuat basah, bahkan kalau kemudian terluka tidak sembuh-sembuh. Itu contoh diabetes yang basah. Belum kalau yang kering, ya menjadikan orangnya kurus dan tak sehat, namanya penyakit. Jadi kembali bahwa kenapa induk obat itu sedikit makan? Sebab karena banyaknya penyakit itu disebabkan oleh makan maupun minum. Saya ada tetangga, kalau pagi tidak pernah sarapan, tapi selalu membawa yang namanya ekstra jos atau kuku bima yang dilarutkan ditaruh dalam botol. Sering kita ingatkan, Pak D, tak bagus kayak begitu. Tapi ini Pak sarapannya Pak. Jadi kalau nggak ada ini rasanya lemas Pak. Tapi bahaya loh Pak D. Udah terbiasa Pak. Tak lama kemudian stroke, jatuh. Sampai tidak bisa bergerak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi memang apalagi hari ini, kalau kita mengamati, meneliti
makanan-makanan hari ini kan boleh dibilang nggak alami lagi. Bayam loh sudah dengan kimia, ya kan. Bayam itu perawatannya luar biasa, mulai dari pupuknya, kemudian semprotnya. Kalau bayam ditanam normal-normal saja, hasilnya jelek. Maka tanya petani itu, paling banyak biayanya adalah nanam sayur bayam. Itu sudah tidak sehat, karena di sana ada yang namanya insektisida. Yang ini juga berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kita hari-hari makan ayam boiler. Coba tengok, ayam itu dipelihara 20 hari, 25 hari, paling lama itu 35. Itu sudah 2 kilo loh, 35 hari. Loh kok bisa cepat begitu? Lagi-lagi menggunakan kimia. Belum disuntik, maka tak aneh kalau kemudian ada orang terserang kista, orang terserang kanker, karena yang dimasukkan itu bahan-bahan kanker, ya kan? Saya kalau biasa makan ayam itu, ayam potong, pasti guatelan saya. Jadi makannya agak jarang-jarang, undangan makan ayam, kira-kira begitu. Kadang-kadang nyembelih sendiri, ya, kadang-kadang. Jadi coba lele itu dipelihara berapa? Paling maksimal 2 bulan. Itu juga sama, semua menggunakan pur di dalamnya terkandung banyak kiam ya, di situ, sehingga yang nggak sehat lah, boleh dibilang nggak sehat semua. Karena itu ya ini Nabi memberi rumusan, obat itu ya sedikit makan. Coba tengok saja kalau orang makannya terkontrol, insya Allah hidup sehat, ya kan? Sehat itu ya jalannya cepat, kerjanya juga ligat, gitu ya. Nggak males-malesan, ya. Ini kerja tapi bentar-bentar duduk, bentar-bentar ngilang, ya kan? Karena nggak sehat. Kenapa? Kalau nggak sehat itu tubuh berat. Ya. Belum kita berbicara tentang minuman yang kita konsumsi ini kan juga ngeri-ngeri sedap, pewarna, yang namanya soft drink rata-rata itu sudah pakai pengawet, bahaya itu. Pewarna bahaya lagi, ya. Belum di dalamnya kita nggak tahu dicampurkan apa. Maka ada di video itu dilaporkan anak SMP kelas 1 itu seminggu 2 kali harus cuci darah, ya. Laporan dari orang tuanya, ini pelajaran bagi anak-anak yang lain. Anak saya kenapa setiap 2 minggu harus cuci darah? Karena dulu kebiasaan mengkonsumsi yang namanya makanan siap saji dan juga soft drink. Ini memang ketika itu nggak berbahaya, nggak terasa, tapi ini kan zat ini akan mengendap dalam tubuh. Lah lamanya lama, ya tubuh kita nggak menerima kan. Nah, akhirnya apa? Membuat tersumbat pembuluh darah kita, ya. Membuat jantungnya itu menjadi lemah, hatinya tidak berfungsi dengan normal, apalagi itu livernya dan seterusnya. Dan jadi kembali, maka dokter punya slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lah ini rumus baginda Nabi. Oke, itu induk pertama. Induk obat adalah qillatul akli, sedikit makan. Yang kedua, umul adab, induknya etika. Etika itu apa sih? Hiya ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Mengetahui segala sesuatu yang menjadi perangkat dia tidak terjerembab dalam kesalahan. Apa saja yang membuat orang terpelihara tidak terjatuh ke dalam kesalahan, itu etika namanya, adab itu. Lah, induknya adab itu apa? Yaitu qillatul kalam, sedikit berbicara.
orang itu kalau banyak ngomongnya nggak perlu, maksudnya tuh ngobrol ngalor ngidul, ngoceh sana sini, menunjukkan nggak punya adab, nggak punya etika. Tapi coba orang kalau jarang ngomong, sekali ngomong yo padet, ya mentes, pasti ucapannya berwibawa, ucapannya berbobot, dan orang pasti segan. Wah, orang ini sopan, orang ini gitu, sehingga orang segan. Dimanapun kalau kita ketemu sama orang yang sedikit ngomong, kecuali memang kalau harus ngomong, ini yang dimaksud itu nggak waktunya ngomong, tapi ngomong mestinya ngomong cuma 2 kata tapi dia ngomong 10 kata. Lah ini yang menjadi menyebabkan dia tidak punya etika. Maka induk akhlak, induk adab adalah sedikit berbicara. Dan di mana-mana kalau orang banyak ngomong pasti banyak salah. Apalagi hari ini YouTube, Facebook, ya kan? Isinya orang buang-buang kata itu. Maka berseteru antara ini dengan itu, berseteru antara kelompok sana dengan sini, saling menjatuhkan, saling menghantam. Ya, habis semua akhlak itu di sana. Ya Allah. Yang ketiga, induk ibadah. Induk ibadah adalah tidak bermaksiat. Di sini disebutkan umul ibadah qillatud-dzunub. Induknya ibadah itu adalah sedikit dosa. Kalau ada orang rajin ibadah tapi juga rajin berdosa, yang namanya ibadah itu akan terhapus oleh dosanya. Ya kalau kita mikir mending nggak banyak ibadah yang fardu-fardu, tapi juga nggak maksiat, daripada banyak ibadah tapi banyak maksiat. Karena ini ibaratnya plus, tapi ini ngurangi. Ibadah itu plus, positif, tapi yang namanya dosa itu adalah negatif, nggak ketemu. Tapi kalau sedikit ibadah, nggak banyak dosa, ini lebih berbobot. Maka konsep ini harus kita pakai, ya. Daripada banyak ibadah, lebih baik nggak banyak ibadah, ibaratnya yang fardu saja, tetapi juga nggak banyak dosa. Yang terakhir, induknya angan-angan. Angan-angan itu apa? Semacam cita-cita. Semua kita punya keinginan, ya. Yang pengen misalkan kalau punya istri, istrinya solehah, kalau punya rumah, rumahnya yang megah, kalau punya mobil, mobilnya yang mewah, kalau hidupnya itu adalah hidup yang nyaman. Itu namanya angan-angan. Angan-angan itu ada kalanya memang ya akan terjadi, ada kalanya juga tidak terjadi. Lah, induknya angan-angan itu apa? Sabar. Sabar. Kalau orang punya cita-cita, orang punya keinginan, dan dia sabar, maka insya Allah dia sudah punya modal. Kalau modal sudah ada, maka cita-cita keinginan akan terkabul. Tengok Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di waktu kecil dibuang di sumur di tengah hutan oleh saudara-saudaranya. Kemudian ditemukan oleh saudagar, lalu dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir dijual di pasar, lalu kemudian dibeli oleh Perdana Menteri, yaitu Aziz. Lalu dibawa rumah, diserahkan kepada istrinya namanya Zulaikha. Istriku, ini beli anak hamba sahaya dari pasar, semoga anak ini nanti bermanfaat. Karena Zulaikha dengan Aziz ini menikah dengan umur yang terpaut jauh. Zulaikha masih muda, sang Perdana Menteri sudah tua. Jadi kemungkinan punya anak itu jauh. Makanya kemudian beli seorang anak. Ketika Nabi Yusuf di rumah Zulaikha, kemudian tumbuh berkembang jadi seorang pemuda yang tampan, ya, maka Yusuf mendapat fitnah
dianggap ya mau melecehkan Zulaikha. Padahal tidak ada niatan dari Nabi Yusuf. Dan atas pertolongan Allah, pengakuan Yusuf dibenarkan dengan bukti-bukti. Buktinya apa? Ketika perseteruan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, hakim memutuskan, mari kita tengok jubah Yusuf itu yang robek depan apa belakang. Logikanya, kalau Yusuf jubah yang robek belakang, berarti Yusuf lari, ya, ditarik sehingga jubahnya robek dari belakang. Kalau yang robek depan, berarti Yusuf berusaha berbuat tidak senonoh kepada Zulaikha. Zulaikha meronta-ronta, ditarik, sobek jubah depannya. Dan buktinya yang sobek adalah jubah bagian belakang. Berarti Yusuf benar. Namun demikian, seorang istri Perdana Menteri yang nggak mau dong kalah dengan hamba sahaya. Tetap namanya Yusuf salah, ya kan? Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Yusuf sabar. Lebih baik saya dijebloskan penjara, ya kan? Daripada kemudian dia tidak jujur. Singkat cerita, setelah panjang waktunya di penjara, sang raja bermimpi punya sapi yang gemuk-gemuk, besar-besar, namun kemudian dimakan habis oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Sang raja mencari ahli tafsir mimpi. Ini mukjizat Nabi Yusuf, pandai dalam menafsiri mimpi. Tidak ketemu. Ahli nujum didatangkan, paranormal yang nggak normal pun didatangkan semua. Tidak ada yang mampu. Ada seorang tentara raja yang ingat, dulu saya waktu di penjara itu ketemu dengan pemuda namanya Yusuf. Dia ini ahli banget dalam menafsirkan mimpi. Maka kemudian tentara ini melapor kepada raja. Raja, di penjara itu ada seorang pemuda yang dia sangat ahli dalam menafsirkan mimpi. Setiap mimpi yang kami laporkan itu ditafsiri dan sesuai dengan kenyataan. Benar, benar ya raja. Udah panggil ke sini. Maka kemudian Yusuf didatangkan di hadapan raja. Yusuf kemudian menafsiri mimpi sang raja. Raja, Mesir ini akan mengalami yang namanya subur makmur, mengalami pendapatan penghasilan yang melimpah selama 7 tahun. Namun setelah itu Mesir akan mengalami kekeringan, sehingga panen tidak akan berhasil dan akan terjadi kemarau panjang, kemiskinan di mana-mana. Sang raja percaya penafsiran Yusuf ini pas. Maka dalam rangka ini sang raja kemudian menyerahkan tentang ekonomi kepada Nabi Yusuf. Diangkatlah Yusuf menjadi Perdana Menteri. Ini kan berkat kesabaran dari seorang hamba sahaya yang kemudian dipenjarakan, yang padahal tidak salah, ya kan? Sampai kemudian karena kesabarannya diangkat derajatnya, yang awalnya hamba sahaya terus nabi, kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini sabar. Ini contoh saja. Jadi modal untuk mendapatkan cita-cita, mendapatkan angan-angan, induknya adalah kita mesti bersabar. Dan apapun kalau kita bersabar, hasilnya adalah beruntung. Demikian saja. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.